Dan sana dimanapun berada, jangan lupa subscribe, like, juga komen channel podcast Urang Awa. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar dan sana semuanya bisa mendapatkan informasi video terbaru dari podcast Urang Awa. Dan lain sebagainya, ternyata apa yang disampaikan Pertamina itu bohong semua. Ternyata ketika beliau menyatakan tidak ada kelangkaan, sampai kemarin hari Minggu pun kemarin, saya baru balik ke Jakarta ini, tetap juga terjadi kelangkaan berarti itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita telah bersama salah satu anggota dewan yang terhormat, ada Bapak Dr. Andes Haji Gus Pardigaus MSI. Ya, kita akan membahas tentang yang baru saja viral, yaitu langkanya BBM dan sertifikat elektronik. Nah, itu seperti apa itu, Pak? Ya, baru tadi siang. Baru tadi siang ya. Saya kemukakan dalam rapat paripurna. Sebetulnya kelangkaan BBM ini di Sumatera Barat juga sudah saya ungkapkan di berbagai mass media medsos. Berarti sudah lama ya, Pak? Bukan di medsos, di media medsos, bukan di paripurna. Enggak, maksudnya kelangkaan BBM itu berarti sudah lama di Sumatera Barat. Saya ketika reses, saya lihat kasihan itu sopir truk itu adalah membawa barang kebutuhan pokok, ternyata antriannya mengular. Nah, ini kan tidak produktif. Berapa lama dia ngetem di sana? Akhirnya apa? Menimbulkan biaya tinggi. Akhirnya juga saya lihat ada juga bis Padang Jakarta NPM. Saya lihat juga viral di media sosial, beli solar ketengan di pinggir jalan. Alhamdulillah. Jadi artinya saya lihat pemerintah dalam hal ini, Pertamina harus mengambil sikap apa penyebab dari kelangkaan ini. Apakah ada permainan yang dilakukan oleh tengkulak atau memang dibatasi jumlah kuota yang diberikan atau bagaimana? Bagi kita nggak penting, yang penting adalah bagaimana kelengkapan solar yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat ini, yang solar itu adalah kan lebih banyak dipakai oleh masyarakat kelas bawah. Pertama, truk-truk dalam membawa barang. Kalau seandainya mengular, kelangkaan terjadi, sehingga dia kan tidak produktif. Aturan dia sudah bisa berangkat, ternyata harus nyetem dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Terjadi kelangkaan barang dan juga terjadi kenaikan harga. Dan mobilitas orang-orang pun juga terganggu, dia harus menunggu antrian itu. Itulah yang saya suarakan, dan saya melihat bukan sehari dua hari, kan juga ada jawaban dari Pertamina yang ada di Kota Padang. Dia katakan sifatnya adalah kasuistis, tidak benar apa. Saya kan dia nggak berani juga disebut nama saya, bahwa dia melakukan konferensi pers bahwa tidak ada terjadi kelangkaan solar di Sumatera Barat. Karena Bapak menyaksikan sendiri. Saya menyaksikan, makanya saya dari Damaseraya sampai ke Padang itu, seluruh SPBU yang saya lihat
tidak ada pengadaan solar yang merupakan kebutuhan pokok bagi truk-truk, di mana truk-truk itu sangat diperlukan dalam rangka mendistribusikan barang. Jadi juga angkot-angkot pada umumnya kan pakai solar. Nah, oleh karena itu kalau dia beli yang mahal yang 10.000 itu kan menimbulkan biaya tinggi. Akhirnya apa? Yang menjadi beban itu juga masyarakat. Kalau ongkos kirimnya naik, tentu harga barang juga akan naik. Yang akan rugi siapa? Masyarakat. Itulah yang saya suarakan. Saya minta kepada Ibu Puan sebagai Ketua DPR RI untuk bisa melakukan koordinasi dengan Pertamina dan menteri terkait agar bisa menyikapi ratapan, himbauan, kemudian keluhan yang disampaikan oleh masyarakat lewat yang saya dengungkan tadi, supaya ini diantisipasi dan jangan ada lagi kelangkaan di kemudian hari. Ini harus jadi jaminan oleh Pertamina, karena saya sudah suarakan di DPR RI pada rapat paripurna. Dan itu gaungnya barangkali luar biasa, dan saya minta kepada Pertamina Padang untuk juga bersungguh-sungguh. Tidak ada alasan bagi Pertamina untuk bagaimana kelangkaan ini jangan sampai terjadi lagi. Tapi dari pemerintah daerah sudah menyampaikan sebelumnya ke pemerintah pusat, Pak? Ya itu kan ya, saya sebagai anggota DPR RI tentu punya kewajiban. Apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, dan apa yang dialami oleh masyarakat, dan itu adalah merupakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat. Itulah tugas dan fungsi anggota DPR. Tidak perlu rakyat menjerit baru kita menyampaikan, menyuarakan. Saya kemarin ini hampir sering pulang ke Padang dalam rangka reses, dalam rangka kunjungan daerah pemilihan dan lain sebagainya. Ternyata apa yang disampaikan Pertamina itu bohong semua. Ternyata ketika beliau menyatakan tidak ada kelangkaan, sampai kemarin hari Minggu pun kemarin, saya baru balik ke Jakarta ini, tetap juga terjadi kelangkaan itu. Ya, itu kasihan kita, karena yang memanfaatkan solar itu pada umumnya adalah masyarakat ekonomi bawah. Baik, dan sana dimanapun berada, sekian sudah obrolan dan perbincangan kita bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Gus Pardi Gaus MSI. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya dan bisa mengambil hikmahnya yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.